Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur, afadha fihil khaira wan nur, wa ya'ishu al-muslimuna fihi bisa'ati wa habur. Subhanahu yaghfirud dunub wa yasturul uyub wa huwa 'allamul ghuyub. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin al-hurril muhajjalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ya. Kembali lagi bersama kami Kurma, ya, kuliah Ramadan bersama Malik 2. Dimanapun Anda berada, ya, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kemampuan supaya kita bisa menjalankan ibadah di bulan yang penuh barokah ini dengan maksimal. Sahabat Kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi waktu kita menjadi dua, yaitu siang dan malam, seperti sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnal laila libasa wan naharu ma'asya. Yang mana Allah menjelaskan di situ bahwasanya pada siang hari Allah jadikan itu waktu untuk mencari penghidupan, untuk bekerja, mencari nafkah dan segala macam. Sedangkan malam Allah jadikan sebagai libasa, sebagai pakaian. Maksudnya adalah sebagai tempat untuk beristirahat. Tetapi pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada umatnya yang beriman untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, untuk memperbanyak melakukan amal ibadah, karena pada bulan ini pahala sedang Allah lipat gandakan, yang mana tadinya pahalanya 1, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 atau bahkan 100. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Rasul SAW yang tertulis dalam 2 kitab hadis paling sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, man qama ramadhana wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang mana kurang lebih artinya, barang siapa yang terjaga pada malam hari, berbuat ibadah pada malam hari. Qoma di situ bermakna melakukan ibadah pada malam hari dan melakukan puasa pada siang harinya di bulan Ramadan, maka sebagai balasannya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu yang telah lalu atau yang telah lampau. Di situ ada makna beribadah pada malam hari, tetapi di situ konteksnya masih umum. Ibadah apakah yang dimaksud? Nah, Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syarafuddin An-Nawawi, salah satu pengarang kitab Syarah An-Nawawi, ya, syarahnya kitab Sahih Muslim, beliau menjelaskan yang dimaksud ibadah malam di situ adalah wal muradu bi qiyami ramadhana salatut tarawih. Ya, yang mana beliau mengerucutkan pandangannya di mana yang dimaksud ibadah malam adalah sholat tarawih, ya, yang sebagaimana kita umat muslim lakukan ketika pada bulan Ramadan, yaitu kita beribadah pada malam hari dengan melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri itu ketika kita kaji lebih dalam, Imam An-Nawawi menjelaskan ada 2 faidah terbesar sholat tarawih. Yang pertama adalah al-faidah ar-ruhiyah, dan yang kedua adalah al-faidah al-jismiyah, yaitu faidah manfaat rohani dan manfaat jasmani. Yang pertama adalah manfaat rohani. Manfaat rohani itu apa? Manfaat yang sifatnya itu batiniyah, yang sifatnya itu rohaniyah, yaitu dengan dileburkannya dosa orang-orang yang telah melaksanakan sholat tarawih.
dileburnya dosa-dosa yang telah lalu milik orang-orang yang mau menjalankan ibadah sholat tarawih. Itu salah satu manfaat atau faidah dari sholat tarawih yang sifatnya ruhaniyah. Di situ Imam Muhammad Syamsul Haq, ya, Imam Ibnu Thayyib di situ menambahkan bahwasanya yang dimaksud dosa itu adalah dosa kecil. Tetapi beliau menegaskan wa yurja al-kabair. Beliau sangat menegaskan bahwasanya tidak menutup kemungkinan dosa besar juga bisa Allah ampunkan karena ibadah sholat tarawih tersebut. Itu adalah faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah faidah jasmaniyah, yaitu manfaat jasmani. Ya, di mana manfaat jasmani Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab yang sama, Syarhun Nawawi li kitab Sahih Muslim, ya. Sahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi. Beliau menjelaskan di situ manfaat jasmani adalah meleburkan sisa-sisa makanan yang kita konsumsi sewaktu berbuka puasa. Jadi meleburkan racun-racun yang terbawa oleh makanan ketika kita berbuka puasa, yaitu dengan sholat tarawih itu. Karena gerakan-gerakan sholat tarawih itu termasuk banyak. Nah, ternyata di situ juga dikuatkan oleh ulama yang lain, di mana dalam riwayatnya beliau mengatakan sholatut tarawihi sunnatun muakkadatun wa hiya 20 raka'atan tufidu hadmat ta'ami wa tansyital jismi. Di mana beliau menjelaskan sholat tarawih adalah sholat yang sifatnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, yang mana jumlahnya adalah 20 rakaat. Tetapi dalam jumlah rakaat ini masih ada perbedaan, di mana terdapat dua riwayat Rasulullah yang mana Rasulullah pernah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan juga pernah sebanyak 8 rakaat, dan dua-duanya adalah riwayat yang sahih, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di situ dalam riwayat yang tadi beliau menjelaskan bahwasanya sholat tarawih itu adalah tufidu hadmat ta'am, bisa menghancurkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam perut sisa berbuka puasa itu. Dan yang kedua adalah tansyital jismi, bisa membersihkan badan, bisa menyehatkan badan. Nah, itu adalah manfaat jasmaniyah daripada sholat tarawih, ya. Itulah dua manfaat sholat tarawih yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus bersyukur dengan adanya sholat tarawih tersebut. Kita bisa mensucikan badan kita dan juga bisa mensucikan badan kita dari dosa-dosa kecil itu dengan melakukan sholat itu. Maka dari itu marilah kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat tarawih tersebut, baik itu yang 8 rakaat ataupun yang 20 rakaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.